Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah hal pasti yang akan dialami oleh manusia manapun yang ada di bumi. Kematian juga menjadi hal yang paling menyedihkan ketika dikaitkan dengan sebuah perpisahan. Baik perpisahan antara suami dan istri, anak dan orang tua, bahkan peliharaan dan juga majikan. Ketika perpisahan telah terjadi, maka satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mengikhlaskannya. Masalah yang terjadi selanjutnya adalah jika keluarga yang masih hidup merindukan ahli kubur. Apakah mereka yang telah berada di sana dapat mengetahui sanak keluarga yang mendoakannya dan mensyarahinya? Jawabannya adalah ketika rindu melanda, temuilah. Sebab mereka yang telah tiada kehilangan pendengaran untuk mendengar dan mengetahui orang-orang yang merindukan mereka, mensyarahi mereka, dan mendoakan mereka. Jawaban didukung oleh hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam bab jenazah yang berbunyi, ketika seorang hamba telah diletakkan di alam kuburnya, lalu teman-temannya pergi dan meninggalkannya, sesungguhnya ia mendengar gerak langkah sandal-sandal mereka. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan umatnya untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur ketika melewati kuburan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang telah meninggal tetap mendengar dan mengetahui salam dan doa dari orang-orang yang masih dianugerahi rasa betah hidup di dunia. Selain hadis Nabi Muhammad, dukungan atas jawaban tersebut juga bersumber dari kisah yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Abi Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitab Ar-Ruh, kisah tersebut adalah kisah tentang seorang anak yang kehilangan ayahnya dan seorang anak yang kehilangan ibunya. Kematian sang ayah membuat dia mengalami kesedihan yang mendalam. Sehingga setiap hari dia selalu mendatangi kuburan sang ayah karena sangat merindukannya. Pergantian waktu membuat dia secara perlahan berhasil memulihkan rasa sedihnya, sehingga dia mengurangi intensitas kunjungannya ke kuburan sang ayah. Suatu saat dia menziarahi kuburan sang ayah. Dia terserang rasa kantuk yang luar biasa dan akhirnya tertidur di depan pusarang sang ayah. Di dalam tidur, dia melihat pusarang sang ayah terbelah dan ayahnya sedang duduk di dalam pusaran lengkap dengan pakaian kapannya serta dengan kondisi bentuk dan warna sebagaimana manusia yang telah meninggal. Situasi tersebut membuat dia ketakutan dan memicu tangisan. Tiba-tiba sang ayah berkata, "Wahai anakku, apa yang membuatmu mengurangi intensitas siarahmu kepadaku?" Dia menjawab pertanyaan ayahnya dengan tubuh merinding dan juga berkata, "Apakah ayah mengetahui kedatanganku di pusaran ayah? Setiap alpamu dari kunjunganmu, ayah mengetahuinya. Kebahagiaan ayah di alam kubur adalah ketika engkau datang mensyarahi ayah, dan tidak hanya ayah yang bahagia, tetapi ahli-ahli kubur di sekitar ayah juga bahagia karena mendapatkan seperti kebahagiaan dari doa dan juga salammu," ungkap sang ayah. Sejak saat itu, dia kembali meningkatkan intensitas kunjungannya ke pusaran ayahnya. Kisah lainnya bercerita tentang Utsman bin Saudah yang kehilangan ibunya. Ibu Utsman adalah perempuan yang sangat rajin beribadah. Setiap hari sang ibu selalu mengangkat kepalanya ke langit dan berdoa, "Wahai Zat yang hanya kepadanya aku menggantungkan hidup dan matiku. Janganlah berikan aku kematian yang hina dan buruk." Ketika sang ibu telah meninggal, Utsman menziarahi pusaran setiap hari Jumat untuk mendoakannya dan memintakan ampun untuknya dan ahli-ahli kubur lainnya. Suatu malam setelah menziarahi sang ibu, Utsman bertemu dengan sang ibu di dalam mimpi. Terjadilah dialog antara Utsman dan sang ibu yang telah meninggal. "Wahai ibu, bagaimana kondisi ibu di sana?" tanya Utsman. "Ketahuilah anakku, kematian adalah urusan yang sangat menyulitkan. Namun sebab anugerah Allah, ibu diletakkan di barzakh yang mulia dan lengkap dengan roihan serta nikmat-nikmat yang lain," jawab sang ibu. "Apakah ibu ada hajat kepadaku?" tanya Utsman lagi. "Tentu, jangan pernah berhenti untuk mensyarahi ibu dan mendoakan ibu. Sesungguhnya ibu sangat bahagia sebab kedatanganmu di hari Jumat. Setiap engkau datang, selalu ada suara yang mengabari ibu bahwa anak ibu telah mendoakan ibu. Hal itu membuat ibu dan ahli-ahli kubur di sekeliling ibu sangat berbahagia."
ungkap sang ibu. Wallahu a'lam.